3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mika dan teman-teman. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Fadlan, Kaisa Akvali, Muhammad Iban Aiman, dan Rizky Helmianto akan menjelaskan materi tentang perbandingan sistem pendidikan antara Indonesia dengan negara-negara maju. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada pendidikan Indonesia. Filosofi pendidikan di Indonesia. Landasan filsafat pendidikan kita adalah pandangan hidup Pancasila. Sekolah adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mendidik anak ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat. Sesuai dengan pandangan hidup tersebut, dengan demikian, pendidikan mempunyai tugas ganda, yakni mengembangkan kepribadian dan mempersiapkan anak menjadi anggota penuh dari masyarakat kita. Next. Sistem pendidikan di Indonesia. Di sini terdapat 5 jenjang pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada TK atau PAUD. Nah, TK atau PAUD merupakan jenjang pendidikan yang paling awal. Di sini anak-anak diajarkan kemampuan dasar dan mengombinasikan dengan bermain. TK atau PAUD termasuk ke dalam pendidikan informal, sehingga seorang anak tidak harus tamat dari jenjang ini untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Terus yang ke jenjang kedua adalah sekolah dasar. Sekolah dasar menjadi jenjang pendidikan formal yang pertama. Sekolah dasar diperuntukkan bagi siswa yang berumur 6-12 tahun. Mereka belajar di sekolah dasar selama 6 tahun dengan tingkatan kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jenjang berikutnya ada SMP atau sekolah menengah pertama. Setelah menyelesaikan SD, siswa akan masuk ke SMP. Di SMP, siswa menghabiskan waktu selama 3 tahun dengan tingkatan level kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di sini materinya lebih kompleks dan berkembang. Sebagai contoh, perkembangan mata pelajaran IPA yang mencakup biologi, kimia, dan fisika. Terus yang berikutnya ada SMA. SMA sekolah menengah atas atau SMK. SMA atau SMK adalah jenjang lanjutan dari SMP, sekaligus jenjang paling akhir yang harus ditempuh siswa jika menerapkan wajib belajar 12 tahun yang dimulai dari sekolah dasar. Terus jenjang selanjutnya adalah PT atau perguruan tinggi. Perguruan tinggi hadir untuk memenuhi kebutuhan siswa lulusan SMA atau SMK yang hendak mendalami suatu bidang keilmuan secara mendalam. Perguruan tinggi menduduki tingkat yang paling tinggi dalam jenjang pendidikan. Boleh di next. Sistem pengajaran di Indonesia terdiri dari 4 sistem. Yang pertama, sistem pendidikan dengan orientasi nilai. Di sini sistem pendidikan yang berfokus dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, tenggang rasa, dan jujur. Pelajaran terkait nilai-nilai karakter dapat ditemukan dalam pelajaran PKN. Terus yang sistem kedua adalah sistem pendidikan terbuka. Sistem ini berfokus pada peningkatan kreativitas, inovasi, dan kerjasama. Pada sistem terbuka, murid menjadi inti dari program belajar mengajar. Peserta didik dilatih untuk mandiri dalam bertanggung jawab dan mengambil inisiatif untuk mengelola proses pembelajaran. Yang ketiga, ada sistem edukasi efisien dalam pengaturan waktu. Pengelolaan waktu sudah diperhatikan dengan cermat sehingga murid tak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan. Dan sistem yang terakhir adalah sistem pendidikan sesuai perubahan zaman. Di sini kita dapat mengetahui Indonesia selalu dinamis alias berubah dari masa ke masa. Butuh kurikulum yang tepat untuk menyesuaikan setiap situasi dan kondisi. Salah satu kurikulum yang merupakan hasil dari perubahan zaman adalah kurikulum 2013. Boleh di next. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 masalah. Yang pertama ada ketersediaan dana pendidikan yang terbatas, bahan belajar mengajar yang masih minimum, sarana dan prasarana masih kurang memadai, jumlah guru yang terampil masih terbatas, mahalnya biaya pendidikan, dan yang terakhir minoritas sebagai kelompok difabel. Boleh di next. Selanjutnya ada negara pendidikan di Amerika. Filosofi pendidikan di Amerika. Di sini terdapat 4 filsafat, yaitu yang pertama filsafat perennialisme. Filsafat perennialisme adalah memandang sifat manusia bersifat konstan dari waktu ke waktu. Rasionalitas manusia membedakan mereka dari hewan. Dan filsafat yang kedua adalah filsafat esensialisme. Memandang pikiran sebagai elemen sentral dari realitas dan berpendapat
bahwa mengetahui sesuatu berarti membutuhkan kemampuan untuk mengamati dan mengukur dunia fisik secara akurat. Boleh di next. Filsafat yang ketiga adalah filsafat romantisme. Filsafat romantisme itu memandang realitas sebagai sesuatu yang stabil dan menegaskan bahwa makna hidup diperoleh terutama melalui pengembangan diri yang tidak tercemar oleh masyarakat. Romantisme percaya bahwa pendidikan adalah proses alami yang tumbuh dari rasa ingin tahu bawaan anak-anak. Guru harus menanggapi pertanyaan anak-anak, tidak memaksakan pembelajaran mata pelajaran yang tidak diminati anak. Terus yang terakhir adalah filsafat progresivisme. Filsafat progresivisme memandang peserta didik sebagai pemecah masalah yang secara alami berkembang dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang menarik bagi mereka. Progresivisme berpendapat bahwa tidak ada pengetahuan yang diistimewakan di atas yang lain, dan bahwa pengetahuan yang paling bernilai adalah pengetahuan yang ingin diketahui oleh pelajar. Ready next. Sistem pendidikan di Amerika. Tujuan pendidikan di Amerika terdapat 5 poin. Yang pertama, mencapai kesatuan dalam keragaman. Yang kedua, mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang ketiga, membantu pengembangan individu. Yang keempat, memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan yang terakhir, mempercepat kemajuan nasional. Di sini ada 2 jenjang, yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Amerika Serikat berjenjang dari kindergarten hingga kelas 5. Tapi terkadang juga berjenjang hingga kelas 4, kelas 6, atau kelas 8, tergantung sistem kurikulum pada school district tersebut. Nah, suasana pembelajaran pada sekolah dasar di Amerika Serikat berbeda dengan pembelajaran pada sekolah di Indonesia. Satu kelas terdiri dari 20 hingga 30 siswa. Selanjutnya ada pendidikan menengah. Di sini pendidikan menengah di Amerika Serikat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu middle school atau junior high dengan senior high. Nah, middle school atau junior high mulai pada jenjang kelas 6, 7, 8, 9, dan senior high dari kelas 9, 10, 11, 12. Nah, perlu diketahui bahwa jenjang middle school atau junior high dan senior high berbeda-beda di setiap negara bagian, mengacu pada demografi usia siswa di negara bagian tersebut. Oke, next. Oke, untuk masalah pendidikan di Amerika, terdapat 3 masalah, yaitu yang pertama, jumlah siswa terlalu padat. Jumlah siswa terlalu padat dikarenakan penduduk Amerika Serikat yang banyak pula. Tercatat per Sabtu 10 Juli 2021, jumlah populasi Amerika Serikat adalah 332.981.983 jiwa, atau setara dengan 4,25% dari total populasi di dunia. Dan jumlah populasi ini lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Terus permasalahan kedua yaitu biaya pendidikan terlalu mahal. Dari hasil survei, rata-rata pengeluaran orang tua untuk biaya pendidikan anaknya sebesar $58.000 Amerika, dan pada tahun 2019 termasuk keempat dari 10 negara dengan biaya pendidikan termahal. Terus yang terakhir adalah akses pendidikan dan teknologi antara kota dan daerah miskin berbeda. Masalah ini bisa kita temukan di Indonesia. Banyak dari daerah yang terpencil belum mendapatkan pendidikan dan teknologi sebagus di kota-kota besar. Next. Oke, izin lanjutkan. Selanjutnya ada pendidikan di Australia. Hal yang pertama, filosofi pendidikan di Australia. Pendidikan multikultural. Pendidikan di Australia menggunakan pandangan multibudaya, menghargai perbedaan agama, ras, dan suku, seperti halnya Amerika Serikat. Dan kebijakan pendidikan diserahkan kepada negara bagian atau negara federal dan sekolah masing-masing. Selalu pendidikan multikultural di Australia juga memiliki tujuan. Pertama, menghargai masyarakat multibudaya baik sebelum maupun sudah kolonisasi bangsa Eropa. Lalu kedua, menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk membangun Australia. Yang ketiga, mengkaji tingkah laku, kepercayaan, dan nilai-nilai multikulturalisme. Yang keempat, memperkuat keselarasan antar etnis. Yang terakhir, memperluas kesadaran akan penerimaan seseorang yang mempunyai identitas nasional. Bisa di next. Lalu, sistem pendidikan di Australia. Pertama, dimulai dari tujuan pendidikan di Australia.
Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk Departemen Pendidikan Negara Bagian, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Pada level sekolah, pendidikan difokuskan pada pengembangan potensi murid sebaik mungkin. Lalu, pada tingkat pendidikan tinggi, tujuan pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kebutuhan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat umum. Bisa di next. Berikutnya ada kurikulum pendidikan di Australia. Pengembangan kurikulum Australia dipandu oleh Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians yang diadopsi oleh Dewan Menteri Pendidikan Negara Bagian. Deklarasi Melbourne tersebut menekankan pada pentingnya pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bidang pelajaran, kemampuan umum, dan prioritas lintas kurikulum sebagai dasar untuk kurikulum yang dirancang yang mendukung pembelajaran abad 21. Kemudian, kurikulum Australia diisi tentang hak untuk mendapatkan bagi setiap siswa Australia. Hak-hak yang terkait meliputi hal-hal dasar untuk mencapai sukses, belajar seumur hidup, dan partisipasi dalam masyarakat Australia. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dan kepentingan siswa akan bervariasi, sehingga sekolah dan guru dari setiap negara bagian diberi kewenangan untuk merencanakan kurikulum berdasarkan kebutuhan dan kepentingan tersebut. Berikutnya, kurikulum Australia dikembangkan untuk semua area pembelajaran dan mata pelajaran yang diterapkan sesuai dengan Melbourne Declaration. Nah, mata pelajaran tersebut ialah bahasa Inggris, matematika, IPA atau sains, dan sejarah. Mungkin bisa di next. Nah, berikutnya ialah jenjang pendidikan di Australia. Yang pertama ada pendidikan dasar. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dasar adalah 6-7 tahun. Pada umumnya, siswa memasuki pendidikan pada umur 6 atau 7 tahun. Tahun pertama di sekolah dasar Australia disebut tahun ke-1 dan seterusnya hingga tahun ke-6. Lalu ada negara bagian Australia yang menetapkan lama pendidikan dasar adalah 6 tahun, dan ada juga yang menetapkan lama pendidikan dasarnya adalah 7 tahun. Berikutnya, pendidikan menengah. Pendidikan menengah atau dikenal sebagai secondary education di Australia memerlukan waktu antara 5 sampai 6 tahun. Tahun pertama di pendidikan menengah disebut tahun ke-7 dan seterusnya hingga tahun ke-11. Yang pendidikan menengah berakhir pada tahun ke-11. Untuk negara bagian yang menerapkan pendidikan dasarnya selama 7 tahun, maka pendidikan menengahnya hanya memerlukan waktu selama 5 tahun saja. Bisa di next. Lalu berikutnya ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Australia dapat dibagi menjadi 2 jenjang, yakni jenjang sarjana dan jenjang pasca sarjana. Jenjang sarjana dapat diselesaikan dalam waktu 3 tahun, sedangkan pasca sarjana dapat diselesaikan dalam waktu 1 sampai 2,5 tahun. Dan untuk mahasiswa yang berminat lanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana, maka perlu belajar lagi selama 1 tahun. Jenjang ini dikenal sebagai undergraduate level. Oke, bisa. Berikutnya ada masalah pendidikan di Australia. Nah, yang pertama adalah pemotongan anggaran. 2 tahun lalu, mantan Menteri Pendidikan Simon Birmingham mengumumkan pemotongan dana universitas sebesar 2,2 miliar dolar. Hal ini tentu benar-benar memberikan dampak besar terhadap universitas-universitas di seluruh Australia. Diperkirakan bahwa keputusan ini secara tidak langsung akan menekan universitas untuk membatasi tempat siswa. Lalu berikutnya menghambat inovasi. Inovasi telah menjadi salah satu korban paling signifikan melalui pengetatan anggaran. Meskipun penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan lembaga, inovasi telah dibatasi atau ditunda. Hal ini semakin merusak reputasi sektor pendidikan tinggi Australia dan menghilangkan kemampuan universitas untuk memulihkan posisi mereka di peringkat dunia. Bisa di next. Berikutnya adalah masalah pada tingkat sekolah, yaitu penurunan skor PISA siswa dalam bidang matematika, sains, dan membaca sejak tahun 2000, lalu penurunan partisipasi pembelajaran matematika dan sains, terutama pada siswa perempuan dan siswa migran
lebih memiliki standar nilai yang tinggi daripada siswa asli Australia. Lalu ada juga masalah lainnya seperti masih kurangnya kualitas guru, angka partisipasi anak usia 3 tahun yang masih sangat rendah, lalu ada rasisme dan pendidikan guru yang kurang berhasil. Oke, berikutnya ada pendidikan di Finlandia. Filosofi pendidikan di Finlandia. Finlandia atau Republik Finlandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Fennoskandian, wilayah utara Eropa. Lebih lengkapnya, Finlandia terletak di sebelah barat berbatasan dengan Swedia, sebelah timur berbatasan dengan Rusia, dan di sebelah utara berbatasan dengan Norwegia. Sementara Estonianya terletak di bagian selatan Teluk Finlandia. Ibu kota Finlandia itu sendiri adalah Helsinki. Secara hukum, semua siswa wajib belajar 9 tahun. Jika siswa atau siswi belajar itu dimulai pada usia 7 tahun dan mereka mendapatkan makan secara gratis. Peraturan tersebut itu diberlakukan pada tingkat dasar dan juga menengah. Finlandia menganut student center, di mana siswa menjadi peran utama dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk turut aktif dalam pembelajaran, bukan hanya sekedar mendengarkan, namun dituntut aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru mereka. Sistem pendidikan Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia setidaknya terbagi beberapa fase, yaitu pertama, pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini di Finlandia itu dirancang dengan konsep belajar melalui bermain. Pendidikan usia dini dimulai sejak anak usia 6 tahun. Namun jika ingin memulai pendidikan lebih awal, pemerintah Finlandia juga menawarkan program pendidikan dan perawatan anak. Kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Finlandia dimulai ketika anak telah masuk ke umur ke-7. Pemerintah pusat memberikan kewenangan sepenuhnya bagi institusi pendidikan untuk melakukan revisi dan pengubahan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswanya. Tujuan dari pendidikan dasar ini adalah untuk mendukung pertumbuhan murid dan membentuk sifat kemanusiaan dan masyarakatan yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada pendidikan menengah atas. Setelah menghabiskan waktu di pendidikan dasar, anak akan melanjutkan ke pendidikan menengah atas. Program ini tidak wajib bagi anak-anak Finlandia. Namun, World Economic Forum mencatat bahwa 90% siswa itu mengambil pendidikan menengah atas ketika mereka sudah lulus di pendidikan dasar. Sekolah menengah atas di Finlandia dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur umum dan juga kejurusan. Kedua jalur ini memakan waktu setidaknya 3 tahun studi. 4. Perguruan tinggi. Sistem perguruan tinggi di Finlandia itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu universitas dan juga universitas terapan. Universitas berfokus pada penelitian ilmiah, sedangkan universitas ilmu terapan menekankan pada aplikasi praktis. Seperti di Indonesia, di Finlandia siswa biasanya mendapatkan gelar sarjana dalam waktu 4 tahun, sementara untuk mendapatkan gelar master memakan waktu bisa 5-6 tahun. Permasalahan pendidikan Finlandia. Berikut ini adalah beberapa permasalahan pendidikan di Finlandia. Yang pertama, berkurangnya kesenangan di sekolah. Seperti yang kita telah bahas di atas, bahwasannya Finlandia hanya memberikan waktu pembelajaran itu hanya sedikit, sekitar 5 jam saja. Dan siswa-siswinya itu dapat dengan bebas menggunakan waktu luangnya untuk bermain atau melakukan hobi mereka masing-masing. Sehingga dapat mengembangkan soft skill mereka. Hal tersebut di satu sisi memang menjadi hal yang baik gitu ya. Namun dengan singkatnya waktu pembelajaran di sekolah, itu dapat mengakibatkan berkurangnya kesenangan siswa di sekolah karena mereka lebih nyaman untuk melakukan hobi mereka di luar jam pelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua ada kelemahan struktural. Setelah dipaparkan di atas bahwasannya tiap institusi pendidikan di Finlandia dapat bebas mengatur berbagai kebijakan pendidikan di sekolahnya gitu ya. Hal tersebut itu memungkinkan tiap institusi pendidikan mengatur kebijakan kurikulumnya masing-masing. Dengan alasan sistem kemandirian seperti itu, maka Finlandia akan lebih lemah terkait dengan struktur pendidikannya. Karena pada tiap institusi itu memiliki kebijakan yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada penurunan pentingnya pendidikan. Hal ini berkaitan dengan permasalahan pendidikan di Finlandia. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan ya. Ini berkaitan dengan poin pertama. Bahwasannya, Finlandia hanya memberikan waktu pembelajaran pada siswa itu sekitar 5 jam. Dengan adanya peraturan ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa siswa atau siswi di Finlandia mengalami penurunan minat dari pendidikan. Jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan menjadikan dampak negatif
untuk pendidikan di Finlandia. Pendidikan di Jepang. Filosofi pendidikan di Jepang. Negara Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Timur. Hal tersebut membuat Jepang mendapat pengaruh pemikiran Konfusianisme seperti Cina dan juga Korea Selatan. Ajaran ini sangat mengagungkan pendidikan dan penanaman karakter secara kuat, serta teori dan praktek tidak dapat dipisahkan. Selain itu, dikatakan bahwa leluhur kaisar membangun kekaisaran dengan basis nilai luhur dan kekal. Falsafah inilah yang mempengaruhi falsafah pendidikan di Jepang dari masa ke masa. Filsafat pendidikan Jepang dipengaruhi ajaran Konfusianisme dan berbasis pada nilai-nilai yang luas, kekal, serta menanamkannya secara dalam dan kokoh yang dilestarikan dalam pendidikan. Pendidikan mengafiliasi seseorang kepada orang tuanya, suami istri secara harmonis, sebagai sahabat, sederhana dan moderat, mencurahkan kasih sayang, serta menuntut ilmu dan memupuk seni. Daya intelektual dan kekuatan moral yang sempurna selalu menghormati konstitusi dan menjalankan hukum dalam kondisi darurat sekalipun. Sistem pendidikan di Jepang. Sistem pendidikan di Jepang dibangun atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama ada legalisme. Pendidikan di Jepang tetap mengedepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa mendiskriminasikan siapapun. Kedua, administrasi yang demokratis. Negara memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau oleh masyarakatnya. Ketiga, netralitas. Pendidikan Jepang diberikan kepada setiap siswa dengan tingkat pendidikan masing-masing dengan mengedepankan pandangan persamaan derajat setiap siswanya tanpa membedakan latar belakang siswa-siswanya. Keempat, penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan. Dalam proses pengajaran, memiliki tingkat kesulitan masing-masing yang disesuaikan dengan tingkat-tingkat pendidikan yang ditempuh. Kelima, desentralisasi. Penyebaran kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada seluruh sekolah yang ada di negara tersebut, sehingga perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan dapat diikuti dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dalam kebijakan pendidikan di negara Jepang, antara lain, pendidikan SD hingga SMP merupakan pendidikan wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa di Jepang, di mana pendidikan tersebut menjadi dasar-dasar pembentukan kepribadian, watak, serta perilaku. Pemerintah Jepang membebaskan biaya pendidikan untuk tingkat SD hingga SMP. Pendidikan wajib diikuti oleh siswa yang berumur 6-15 tahun. Adapun sistem pendidikan di Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dari dini. Dari mereka kecil, anak itu diajarkan sopan santun dibandingkan ilmu pengetahuan. Siswa tidak akan mengikuti ujian hingga mereka mencapai umur kelas 4 SD. Yang mana orang Jepang sendiri percaya bahwa usia anak kecil itu akan lebih penting diajarkan sopan santun dibandingkan ilmu pengetahuan. Kedua, sistem tahun akademik. Di Jepang, mereka akan memulai tahun akademik mereka di bulan September atau Oktober, yang mana jadwal tahun akademik mereka akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 April sampai 20 Juli, 1 September sampai 26 Desember, dan 7 Januari sampai 25 Maret. Kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Di Jepang sendiri, kebersihan sekolah atau sekolah tinggi selalu sekalipun menjadi tanggung jawab bersama, di mana mereka membersihkan kelas hingga toilet secara bersama-sama. Tes penentu masa depan. Persaingan seseorang untuk memasuki sekolah atau universitas sangatlah tinggi dan merupakan hal yang wajar di Jepang, yang mana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi di sekolah tinggi atau universitas yang mereka inginkan. 5. Fasilitas pembelajaran sangat mencukupi kebutuhan. Sekolah di Jepang sangat mendukung para siswanya mengasah kemampuan mereka, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Masalah pendidikan di Jepang. Sedikitnya ada 3 masalah di pendidikan di Jepang. Pertama, siswa tidak memiliki kebebasan.
Beda halnya dengan pendidikan di Finlandia, pendidikan di Jepang sangat disibukkan dengan berbagai tugas serta ujian-ujian di dalamnya. Hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat siswa atau siswi tidak memiliki waktu senggang yang banyak untuk mengeksplor diri lebih jauh lagi karena mereka sangat terfokus dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mereka. Kedua, perang ujian masuk. Masalah utama yang dihadapi para siswa SMP adalah kecemasan yang berhubungan dengan ujian masuk SMA. Kebanyakan dari mereka perlu menuju tempat les, bahkan banyak dari mereka itu belajar di beberapa tempat les sekaligus. Kemudian, resiko pengaturan edukasi nasional. Karena badan pemerintah yang memutuskan konten edukasi, jika badan tersebut itu salah, maka seluruh sekolah akan kena getahnya. Oke, izin lanjutkan. Selanjutnya ada pendidikan di Singapura. Lalu, filosofi pendidikan di Singapura. Sistem pendidikan di Singapura didasarkan pada pemikiran bahwa setiap anak memiliki minat dan bakat yang unik, sehingga digunakan pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan anak. Singapura juga telah berkembang dari sistem pendidikan ala Inggris yang tradisional menjadi sistem pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individual dan mengembangkan bakat. Kemudian, pendidikan di Singapura juga berupaya mencapai hasil pendidikan siswa yang siap menghadapi masa depan, memiliki rasa identitas nasional yang kuat, dan peduli pada komunitas dan bangsa mereka. Lalu, kurikulum yang dirancang ialah untuk mengembangkan karakter dan tubuh siswa, berfungsi untuk memelihara nilai-nilai dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi mereka, dan untuk mewujudkan tujuan pendidikan di Singapura. Dan untuk memenuhi kurikulum tersebut, dirancang suatu sistem untuk mengembangkan karakter, pikiran, dan tubuh siswa. So, di next. Berikutnya ada sistem pendidikan di Singapura. Pertama ialah pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah diselenggarakan oleh taman kanak-kanak untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Biasanya taman kanak-kanak menyelenggarakan sesi dari 2 hingga 4 jam selama 5 hari dalam seminggu. Dan umumnya, kurikulum yang diterapkan ialah program berbahasa Inggris dan bahasa asing. Lalu pendidikan sekolah dasar. Anak di Singapura menjalani pendidikan dasar selama 6 tahun, terdiri dari 4 tahun tahap dasar pertama dan 2 tahun tahap orientasi. Lalu pada tahap dasar, kurikulum inti terdiri dari pengajaran bahasa Inggris, bahasa daerah, dan matematika. Dan pada akhir kelas 6 SD, siswa mengikuti ujian kelulusan sekolah dasar atau Primary School Leaving Examination. Bisa di next. Berikutnya ada pendidikan sekolah menengah. Para siswa melanjutkan pendidikan lanjutan selama 4 atau 5 tahun melalui program spesial, cepat, ataupun normal. Yang mana base spesial, cepat, ataupun normal ini memiliki waktu tempuh pendidikan yang berbeda-beda. Lalu kurikulum pendidikan lanjutan mencakup bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika, dan pengetahuan dan kemanusiaan. Dan pada tingkat lanjutan ketiga, siswa dapat memilih pilihan mereka sendiri, tergantung apakah mereka di jurusan seni, ilmu pengetahuan, perniagaan, atau teknik terapan. Lalu berikutnya pendidikan universitas. Telah menyelesaikan ujian PCEO level atau Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary. Untuk mempersiapkan diri memasuki kurikulum universitas, pelajar dapat memilih mendaftar ke universitas atau juga disebut junior college yang ditempuh selama 2 tahun. Kurikulumnya terdiri dari 2 pelajaran wajib, yaitu general paper dan 1 dari bahasa ibu. Lalu selesai dari junior college, pelajar akan memperoleh PCEA level atau Singapore Cambridge General Certificate of Education Advance, yang mana dapat melanjutkan ke tahun pertama universitas di Singapura. Yang kelima, pendidikan Institute of Technical Education atau ITE dan Politeknik. Untuk
pelajar yang telah menyelesaikan ujian GCE O level atau GCE N level, pelajar memiliki pilihan lain selain masuk ke junior college, yang diantaranya adalah ITE dan Politeknik. Keduanya memiliki durasi belajar selama 3 tahun. Lalu ITE menawarkan program pelatihan dan magang bagi lulusan sekolah menengah dan pekerja yang ingin mendapatkan ilmu tambahan. Program ini adalah pilihan ideal untuk pengembangan keahlian teknik dan memperdalam ilmu dan sektor industri. Kemudian, sama halnya dengan ITE, Politeknik juga menawarkan program pelatihan dan pendidikan praktek. Pilihan mata kuliah yang tersedia juga sangat luas, seperti akuntansi, bisnis e-commerce, teknik mesin, komunikasi massa, desain dan informasi, dan masih banyak lagi. Bisa di next. Lalu, pendidikan universitas. Di Singapura saat ini terdapat 3 universitas negeri besar yang menawarkan program bachelor, master, hingga PhD dengan syarat penerimaan yang sangat kompetitif dan juga beasiswa dengan kontrak kerja setelah kelulusan. Ketiga universitas tersebut adalah National University of Singapore, Nanyang Technology University, dan Singapore Management University. Tiga universitas tersebut menawarkan fokus pelatihan yang berbeda-beda, di mana untuk National University of Singapore menawarkan pelatihan tentang berbagai disiplin ilmu seperti ilmu pengetahuan, keahlian teknologi terapan, lalu teknologi, hukum, seni dan pengetahuan sosial, dan pengobatan. Sedangkan untuk Nanyang Technology University memiliki fokus pengajaran pada bidang bisnis dan ilmu komunikasi. Lalu untuk Singapore Management University memiliki fokus pengajaran pada program bisnis dan manajemen. Bisa di next. Berikutnya masalah pendidikan di Singapura. Anak-anak mengalami stres yang tinggi sejak usia sekolah dasar karena tuntutan tugas-tugas yang harus dikerjakan di sekolah dan di rumah. Lalu, sistem pendidikan di Singapura masih mengutamakan aspek kognitif, sehingga anak-anak banyak melakukan hafalan. Ini banyak dialami oleh anak-anak yang datang dari China dan Hong Kong. Kemudian, hal yang sering dikeluhkan dalam sistem pendidikan di Singapura adalah kurangnya partisipasi mahasiswa dalam berpolitik. Mereka cenderung apolitis, mereka lebih banyak fokus pada belajar di kelas. Dan tentu hal ini berbeda dari mahasiswa di Indonesia, karena seperti yang kita ketahui, mahasiswa di Indonesia itu bahkan cukup sering gitu kayak melakukan demo-demo. Bahkan pada tahun 98 bisa menggusur suatu rezim gitu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada dasarnya, setiap sistem pendidikan ini di berbagai negara itu memiliki kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Tiap-tiap negara pun pasti tidak luput dari permasalahan pendidikannya masing-masing. Sistem pendidikan yang cocok untuk negara A itu belum tentu akan cocok pula untuk negara B. Begitupun seterusnya. Sehingga menurut pandangan kami, memang benar bahwa kita harus terus mengupgrade sistem pendidikan di negara kita tercinta ini. Namun, kita tidak bisa serta-merta mengikuti sistem pendidikan di negara maju yang memiliki SDM yang sangat baik. Kita harus mencari dan menemukan sistem pendidikan yang cocok untuk negara kita ini, sehingga kelak akan menghasilkan produk pendidikan atau SDM yang unggul dan dapat bersaing di kancah internasional. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.